tuh nyamuk tuh. Nah, dapet nyamuknya, nyamuk kebon teman-teman. Namanya di kebon itu walaupun siang begini kadang ada nyamuk juga. Sekarang aku lagi di dekat rumah, sebetulnya bukan di kebon, tapi karena memang banyak tanaman, ini ada nangka nih, ada pisang, ini pete di belakang nih, ada cincau, macam-macam rumbu gitu. Jadi banyak yang bikin serangga betah di sini tuh, nyamuknya banyak. Nah, papa ini siang pengen ngadem aja di sini, deket rumah, deket banget dari rumah, jaraknya nggak terlalu jauh. Nemuin teman-teman semuanya. Kali ini nggak masak, kali ini nggak bagi tips, pengen ngobrol aja, mau klarifikasi sesuatu. Udah lama sekali sebetulnya teman-teman ya, udah lama banget gitu pengen klarifikasi ini. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu ya kakak, adik, akang, teteh, mbak mas. Alhamdulillah bisa ada waktu santai, udah pulang dari kantor. Dan aku mungkin teman-teman belakangan ini ngelihat aku kadang tampil sama suami gitu ya, sama abahnya anak-anak, sama anak-anak. Padahal dulu kan video aku tuh tanpa ada orangnya gitu, jadi hanya bener-bener video masak gitu aja. Dan teman-teman, karena aku tuh punya apa ya istilahnya, Allah beri anugerah sebuah talent yang membuat aku sering diundang MC. Kemudian aku beberapa kali menjuarai kejuaraan public speaking di berbagai berbagai tingkat gitu ya, dari sejak SD, bahkan sejak kelas 5 SD aku tuh sudah sering jadi juara. Jadi kemudian ketika aku bikin YouTube itu kayaknya aku jadi begitu aja. Begitu aja, kalau ngomong itu kayak formal banget, model kayak penyiar, model kayak MC gitu ya. Itu udah biasa, memang seperti itu, nggak dibuat-buat sebetulnya. Jadi aku sudah terbawa kalau di depan kamera itu aku ngomong formal gitu. Dan sekarang aku belajar ngomong lebih natural teman-teman, biar tidak lagi ada yang salah sangka. Karena kenapa sekarang aku klarifikasi ya, karena ada beberapa teman-teman, Akang Teteh terima kasih banget yang sudah mendukung aku, sudah subscribe aku, sudah kasih jempol banyak gitu ya. Terus juga sudah share video aku. Sampai sejauh ini aku nggak nyangka gitu, nggak nyangka banget kalau pada akhirnya YouTubeku itu bisa sampai segede ini. Karena awalnya nggak pernah kepikiran di YouTube, juga nggak pernah gitu. Aku dulu pertamanya bikin video itu ditaruh di YouTube, kenapa gitu, karena aku sayang aja ini video bermanfaat gitu. Aku waktu itu bikin video siswaku, aku kan suka bantu-bantu ngajar juga, jadi selain di dinas kehutanan aku kerja, aku bantu-bantu suamiku ngajar. Nah waktu itu dia bikin video cara ngelipat pakaian ala-ala army. Kalau orang kehutanan kan mesti gitu ya, kalau mau camping atau apa itu seperti itu. Terus diunggah deh di YouTube. Ada beberapa video lain juga, aku nggak pernah peduli juga dengan perkembangannya gitu. Nah suatu saat aku buka YouTube-nya, itu kok rame gitu loh teman-teman. Dan ketika itu rame, wajar dong kakak ya kalau misalnya kemudian aku tuh, kalau bilang aku sekarang kayaknya jangan deh, karena inilah yang akan diklarifikasi. Mungkin aku akan mengubah kata aku dengan emak misalnya gitu ya, biar aku ketahuan sudah mama gitu. Karena biasanya aku kan bilang aku atau saya gitu. Nah kemudian itu ada beberapa komentar yang secara spesifik ngebahas bahwa mereka suka dengan suara aku gitu. Suara aku, suara emak ini. Aku susah juga ya ngomongin emak, apa ibu, apa bunda lah, terserah, apa mama, mami, apapun itu. Ada seseorang yang secara khusus gitu mengungkapkan bahwa dia kayak oke, dalam tanda petik suka banget dengan suara aku, dan kayak modal naksir gitu deh, dikiranya aku masih gadis kali gitu ya. Jadi aku udah jelaskan di sana bahwa aku sudah berumur hampir 50 tahun dan aku sudah kuliah gitu. Yang pertama anakku perempuan sudah kuliah, yang kedua di SMA, sekarang di rumah karena belum boleh ke sekolah karena sekolahnya boarding ya, boarding school jauh di Cirebon. Kemudian ada anakku lagi yang bungsu itu SMP. Jadi inilah aku, makanya sekarang kenapa aku suka ngajak suami aku, ngajak keluargaku.
aku sendiri diliatin orangnya, biar orang nggak salah ngira. Beberapa di antara teman-teman ternyata ada yang mengira aku masih gadis gitu, sehingga ada yang ya begitulah teman-teman. Jadi aku liatin sekarang, inilah aku mama yang kantong matanya sudah sangat jelas gitu, yang sudah mulai kelihatan keriput di sana sini. Dan dari kemarin-kemarin memang pengen klarifikasi sebenarnya, cuma apa sih pentingnya dipikir gitu ya, aku pikir apa sih pentingnya klarifikasi, tapi dipikir-pikir lagi ini harus dilakukan supaya orang nggak salah kira. Dan kalau memang sempet ya, syutingnya sempet gitu, aku usahakan kelihatan akunya biar nggak ada yang salah mengira. Nah teman-teman, sebenarnya bagi aku ini bukan sesuatu yang kemudian terlalu serius nge-YouTube gitu, enggak juga. Jadi karena aku kerja, aku seorang fungsional penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat ya. Dan aku udah terus terang nih dengan identitas aku sekarang. Dan aku sudah emak-emak gitu, aku sudah sangat awalnya sih buat apa aku membuka diri, maksudnya aku kan cuma bagi tips, bagi ilmu yang aku tahu, karena memang aku hobi banget masak, kemudian aku juga suka bikin kue gitu. Aku pikir kenapa ilmu itu harus di aku aja, nggak aku sebar. Kadang kan memang ada pelatihan atau apa gitu kan, aku masih enak ngomong, aku nggak tahu ya, memang udah kebiasaan, mohon maaf, memang enaknya aku mungkin mikirnya biar emak bagi gitu. Aku juga nggak biasa dengan panggilan itu, anak-anak manggil aku ini. Jadi di satu video itu ada yang kekeh banget gitu, ingin mengenal aku dan yang lainnya. Dan sekarang sudah aku klarifikasi ya, sudah aku perlihatkan wajah tuaku ini, wajah yang hampir setengah abad umurnya. Dan bagiku kalian semua keluarga, semua subscriber aku, viewer aku adalah keluarga. Karena memang sejak awal niatnya ingin membagi sesuatu yang bermanfaat. Sayang kalau hal-hal yang bermanfaat itu stop sampai di aku aja gitu. Jadi aku pikirkan kalau misalnya sekarang ada YouTube dan aku bisa bagi ilmu itu, kemudian ilmu itu bermanfaat, ada harapan semoga ilmu itu nanti akan menolong aku di akhirat nanti. Kita nggak pernah tahu kita akan meninggal kapan, dan kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan mendoakan kita nanti. Tapi setidaknya kalau ilmu itu digunakan sebagaimana yang dijanjikan ya, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, sodakotun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladun sholihun yad'u lahu. Itu kan disampaikan ya, kalau meninggal anak cucu Adam itu semuanya putus. Nggak ada sisanya kecuali 3 hal teman-teman yang disebutkan itu ya, dalam hadis itu disebutkan. Jadi yang akan terus mengalir itu adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, itu mindset itu yang membuat aku semangat nge-YouTube gitu. Aku berharap ilmunya ini nanti dipakai banyak orang dan kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Harapan itu kemudian sudah mulai menampakkan hasil, teman-teman. Ada beberapa yang sudah ngejapri ke aku, minta nomor WA, terus ngejapri, ngasih lihat usahanya yang berawal dari ide YouTubeku. Ada seseorang di Bengkulu sana yang sukses jadi pengusaha cincau, berawal dari dagang cincau, kemudian mencoba memperbaiki lagi kualitas cincaunya, dan alhamdulillah sekarang sudah maju usahanya. Aku seneng banget. Ada juga beberapa yang sama menyampaikan testimoni keberhasilan yang awalnya terinspirasi dari YouTubeku, dan bagiku itu udah lebih dari cukup. Ya Allah, aku udah lebih bersyukur banget bisa dapat itu. Jadi kalaupun misalnya sekarang ada dapat AdSense ya, ada materinya, bagiku kayak uang nemu aja gitu loh teman-teman. Jadi Masya Allah, aku dari YouTube ini luar biasa. Aku bisa belajar untuk lebih mudah lagi memberikan sesuatu pada seseorang, lebih mudah lagi bersedekah, karena ya memang rasanya kayak uang nemu, uang yang nggak pernah selama ini aku targetkan dapat gitu. Jadi dengan lebih mudah sekali aku bisa berbagi pada orang-orang yang bagi aku layak menerima itu. Aku lebih mudah lagi berbagi kebahagiaan dengan orang yang aku cintai gitu, dengan orang tua misalnya atau apa gitu, lebih mudah karena ya itu tadi, ikhtiarnya nggak terlalu besar di YouTube itu, tapi alhamdulillah sudah rutin menghasilkan. Dan aku ingin berterima kasih sama teman-teman yang sudah subscribe aku, sudah memberikan dukungan yang luar biasa.
Dan ketika dukungan itu kemudian menghasilkan rupiah, insya Allah selama ini, sejauh ini itu bukan untuk keperluan pribadiku, tapi aku usahakan untuk sampai pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini juga meluruskan ya untuk klarifikasi ke teman-teman. Jadi yang utama sih tadi ya, supaya nggak ada lagi yang mengira bahwa aku masih gadis, aku udah mak-mak. Dan sekarang aku ngomong juga nggak formal kayak biasanya. Kalau formal itu kan suaranya itu diproduksi gitu ya, dibuat, artinya teknik pernapasannya diatur. Nah dulu aku begitu, karena aku pikir aku bicara di depan publik, maka aku public speaking. Sekarang nggak. Aku bicara di depan temanku, aku bicara di depan kalian, keluargaku. Oke, jadi mungkin nanti kapan-kapan kalau aku harus biasakan aku manggilnya emak aja deh gitu, aku emak, biar kalian tahu bahwa aku memang udah mama gitu. Sementara teman-teman itu dulu ya, mudah-mudahan ini kemudian semakin mendekatkan kita, karena kita adalah keluarga, karena Allah menciptakan kita adalah untuk saling mengenal, untuk menjadi relasi-relasi yang bermanfaat begitu. Mudah-mudahan YouTubeku ini semakin bermanfaat buat kita semua, dan kemudian juga Allah izinkan bermanfaat bagi aku ketika aku sudah tiada lagi di dunia ini. Sekali lagi teman-teman, aku berterima kasih. Banyak sekali yang sudah sangat support aku nggak mungkin sebutkan satu persatu. Teteh terima kasih, Akang terima kasih, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, terima kasih buat semuanya. Aku jadi terharu. Udah dulu ya teman-teman, segitu dulu. Semoga hal ini kemudian sekali lagi semakin mendekatkan kita sesama kita dalam bentuk hablum minannas, juga akan mendekatkan kita dengan Allah dalam bentuk hablum minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.